Oke, selamat datang di kuliah Aljabar 1. Sekarang kita masuk ke subbab 2.5 ya, tentang homomorfisma dan subgrup normal. Subgrup normal. Oke, kita bahas. Homomorfisma ini tuh terkait fungsi ya antara dua buah grup. Nah, misalkan kita punya G dengan operasi bintang, terus dan kita punya G aksen dengan operasi bintangnya juga, gitu ya, operasinya berbeda ya. Ini grup. Nah, sekarang kira-kira kita bisa tidak ya melihat relasi antara kedua ini. Nah, gitu ya, kira-kira ada kaitannya mungkin, walaupun kedua grup ini berbeda, mungkin strukturnya sama atau apa gitu ya. Nah, itu kita bisa ngelihat dengan menggunakan yang namanya homomorfisme. Jadi, homomorfisme itu suatu fungsi, gitu ya. Jadi, V dari G ke G aksen atau sebaliknya itu boleh, gitu ya. Itu dikatakan homomorfisme. Ini misalkan tadi bintang, ini biar dibedakan. Di sini kita ganti jadi, ini saya ganti jadi, misalkan ini bintang, ini bulat gitu ya, bukan komposisi ya. Nah, ini dikatakan homomorfisme grup jika untuk setiap unsur di G berlaku ini. Peta dari A bintang B itu sama saja dengan peta dari A bulat peta dari B. Ingat ya, operasi yang di sini itu operasi di G. Ini operasi di G. Operasi yang di sini itu operasi di G aksen. Biasanya tidak dituliskan seperti ini. Gitu ya. Jadi itu yang kalian perlu perhatikan. Ya, biasanya tidak dituliskan. Jadi biasanya ya kalian dianggap sudah paham. Gitu. Ya, biasanya dianggap kalian sudah mengerti maksudnya. Jadi biasanya ditulis ya cuma begini. VAB sama dengan VA, VB. Nah, tapi ingat ya, di sini VAB itu adalah operasi di G. Kalau VA, VB itu sudah beda operasi di G aksen. Gitu ya. Jadi seperti itu. Cukup berlaku ini. Itu yang dinamakan homomorfisme suatu grup. Oke, contoh. Gitu ya, contoh. Gitu ya, misalkan kita punya bilangan real positif dengan kali. Terus dan kita punya bilangan real dengan operasi tambah. Gitu ya. Terus kita buat pemetaannya ini. Dari R positif ke R dengan apa? Ya V dari X Y gitu ya. X kali Y itu sama saja dengan apa? Ya sama saja. Dengan apa? V dari X itu sama saja dengan ini. Log X. Kita coba lihat ini fungsi log itu homomorfisme tidak ya? Ya tinggal kita buat ya. Kita ambil sebarang AB anggota R plus gitu ya. Berarti VA kali B itu kan sama dengan apa ya? Berarti log A kali B kan ya? Ya ini kan sama saja dengan apa? Log A tambah log B kan? Nah, log A tambah log B itu apa? Ini log A tambah log B. Log A tambah log B apa ya? Ini VA tambah VB. Lihat ya, operasi ini adalah operasi di R. Operasi yang ini adalah operasi di R+. Gitu toh? Gitu ya. Jadi kalau kita bilang logaritma itu juga merupakan salah satu apa? Homomorfisme. Biasanya tidak ditulis ya, seperti itu contohnya. Nah, setelah ini kemudian itu definisi homomorfisme, ada beberapa contoh di situ kalian coba lihat juga. Gitu ya. Terus ada lagi. Nah, V dari G ke G aksen itu misalkan V itu adalah homomorfisme grup ya, ingat ya, homomorfisme grup. Nah, V itu dikatakan epimorfisme jika V itu homomorfisme pada, ya surjektif. Kalau dikatakan monomorfisme, maka itu adalah homomorfisme 1-1.
Kalau isomorfisme itu jika apa? Ya V homomorfisme satu dan pada. Itu ya homomorfisme bijektif. Gitu ya, epimorfisme, monomorfisme, dan isomorfisme. Ada lagi ini ya, kalau V dari G ke G itu homomorfisme bijektif atau isomorfisme, maka gitu ini dari G ke G ya, maka V itu dinamakan ini, dinamakan automorfisme. Jadi ingat, isomorfisme dari grup itu ke dirinya sendiri namanya automorfisme. Gitu ya, dan nama khususnya. Oke, seperti itu. Terus kemudian, oke, di sini diberikan suatu teorema yang lumayan mantap ya. Teorema Cayley. Teorema Cayley. Teorema Cayley itu bunyinya seperti ini ya. Dibilang apa? Misalkan G itu grup. Dibilang apa? Maka apa? G itu dibilang apa? Isomorfik dengan apa? Subgrup dari ini, AS. Gitu ya. Subgrup dari AS untuk suatu S. Untuk suatu S. Begitu. Nah, itu teorema Cayley-nya. Nah, apa namanya? Teorema ini gitu ya. Buktinya bagaimana? Kalau di situ buktinya kalau tidak salah buktinya tidak dicantumkan ya. Nah, buktinya itu seperti ini kita punya. Yang pertama ini ya. Misalkan G itu grup. Ingat AS itu apa? AS itu adalah apa? Kumpulan fungsi yang bijektif dari S ke S gitu ya. Bijektif. Gitu ya. Ini. Nah, kita bilang misalkan G itu grup. Gitu ya. Nah, terus ini. Pandang ini. Pemetaan dari G ke G yang mengirim ini. Saya bilang ini ya. VA. Oke, sorry. Sebelum itu kita. Misalkan G grup AS itu ini. Saya ingatkan ya. Terus ini ambil sebarang A anggota G. Terus pandang ini. VA dari G ke G, di mana apa? Ini mengirim G ke AG. Nah, perhatikan. Ya. Nah, ini lihat ya, ini V ini adalah apa? Fungsi bijektif. Coba tunjukkan ya. Ini fungsi bijektif. Nah, ketika fungsi bijektif, maka apa artinya? Artinya apa ya? VA gitu ya. Oke. Ini fungsi bijektif ya. Nah, ini fungsi bijektif. Maka apa? Di sini perhatikan. Ini fungsi bijektif ya. Terus, oke. Terus kita buat himpunan ini. Kita buat himpunan A. Bagus isinya ini. VA. Di mana A anggota G. Nah. Oke. Kita kumpulan semua fungsi dari A ke G. Terus kita definisikan ini. VA, operasi bintang. VA bintang VB itu sama dengan ini. VAB. AB ini operasi di G ya. Ini operasi di G, ini operasi ini. Nah, tunjukkan. Nah, ingat nanti apa ternyata si A ini dengan bintang itu membentuk grup. Ya. Membentuk suatu grup. Buktinya bagaimana ya? Tinggal kita gitu ya, ambil sebarang gitu ya. Ambil sembarang AB anggota. Oke, ambil sembarang AB anggota ini. Berarti A itu kita bilang misalkan namanya VA, terus B itu kita namanya VB. Nah, A bintang B apa berarti? VA bintang VB. Kita harus kenakan ke suatu unsur kan? Ini jadinya apa? Ya, VA bintang VBG ini apa?
Ya VA dari apa? BG. Nah, ini kan sama dengan apa? Ya AB G. Gitu ya. Nah, ini kan sama dengan apa? AB dikali G. Gitu ya, bukan ABG ya. Ini kan sama dengan apa? VAB dari G kan ya. Gitu. Nah, kita tahu nah, perhatikan kalau apa ya AB anggota G kan berarti apa ya VAB ya pasti juga anggota dari si A tertutup. Oke, tertutup. Terus kemudian inverse-nya apa? Ya kalau VA inverse-nya apa ya VA inverse. Gitu kan? Identitasnya apa ya VA. VA itu apa? Fungsi dari G ke G yang mengirim apa? G ke dirinya sendiri. Gitu. Itu berarti kita punya ya asosiatif jelas, berarti kita punya ini apa? Grup. Nah, terus kita pilih S-nya apa? Ya pilih S adalah apa? S adalah si G sebagai himpunan. Ingat ya, S adalah G sebagai himpunan. Maka apa? AS ini apa? AS ini adalah apa? Kita tahu AS ini adalah fungsi berarti dari apa? S ke S, di mana apa? F itu bijektif. Kan? Gitu ya. Berarti artinya apa ya? Kalau AG itu apa? Ya berarti fungsi dari G ke G, di mana fungsinya bijektif. Tapi kita lihat G ini sebagai himpunan di sini, bukan G sebagai grup yang di sini. Berarti apa? Perhatikan. Alfa tadi apa? Isinya apa? Ya VA, A anggota G. Ini apa? Ya kita tahu VA itu bijektif, gitu ya. Terus kita tahu A dengan operasi bintang ini adalah apa namanya? Operasi bintang ini adalah grup, gitu kan ya. Operasi bintang ini adalah apa namanya? Grup. Berarti ya kita punya apa? Lihat ya. Perhatikan ini grup berarti apa? Ya si ini apa pasti apa ya subhimpunan dari apa? Si AG. Gitu ya, semua isomorfisme dari apa? Atau automorfisme dari G ke G. Gitu. Berarti apa? Ya jadinya apa? Ya si ini ya teh ini subhimpunan dari ini terus kita punya apa? A ini dengan operasi bintang itu adalah apa? Adalah grup. Terus kita tahu apa? AG dengan operasi komposisi kan ya? Ini adalah grup. AG dengan operasi komposisi itu adalah grup. Nah, gila ya A dengan AG dengan operasi komposisi itu grup. Nah, terus bagaimana kaitannya dengan ini? Nah, perhatikan. Ya, operasi bintang ini apa? Kan gini lihat ya. VA bintang VB sama dengan apa? Kita bilang VAB. Nah, tapi ingin lihat juga ya. VA kalau komposisi VB apa? Berarti kalau VA komposisi VB dari G apa artinya? Ya berarti VA dari BG ini sama dengan apa? A dikali BG atau AB dikali G. Ya, jadi apa? Operasi bintang ini kita bisa lihat sebagai apa? Operasi komposisi. Begitu. Operasi komposisi. Operasi bintang yang tadi kita gunakan. Ya, operasi komposisi berarti apa? Berarti kita punya apa? Kita punya AG itu adalah AG dengan operasi ini itu grup. Gitu ya, grup. Terus kita punya apa? Bagus tadi dengan ternyata operasi komposisi itu adalah apa? Grup. Terus kita punya A ini subhimpunan dari AG karena apa? A bagus ini isinya apa? Semua fungsi bijektif dari G ke G kan? Berarti apa? Kita punya A dengan operasi komposisi ini apa? Subgrup dari G. Nah, banyaknya A apa gimana? Banyaknya A pasti sama dengan apa? Banyaknya G. Karena apa? Banyak A itu isinya apa ya? VA. Gitu. Dari A, gitu ya. Berarti kita buat apa? Berarti kan dia bilang apa? G isomorfik dengan satu subgrup dari AS gitu kan. Kita pilih berarti jawabannya apa? Kita pilih S-nya sama dengan G. Gitu ya. Berarti kita punya AG dengan operasi komposisi. Ini grup. Terus kemudian kita ambil A bagus itu apa?
isinya VA untuk setiap A di G dengan apa? Kita punya VA itu adalah fungsi dari G ke G dengan mengirim apa? G ke AG. Ini adalah subgrup dari AG. Terus kita buat apa? Kita buat fungsi. Lihat ya, kita buat ini pemetaan dari mana? G ke A bagus. Caranya apa? Mengirim G di sini ke apa? Ke VG. Gitu. Nah, kita tinggal tunjukkan kalau V ini apa? Ya, homomorfisme grup. Ya, caranya bagaimana? Ya, tinggal ya ambil gitu ya. Ambil sebarang G1, G2 di G gitu ya. Peta dari ini G1, G2 gitu ya. Ini kan sama saja dengan apa ya? Berarti apa ya? V dari apa? G1, G2. Kita punya V G1, G1 sama apa ya? V dari apa? G1 komposisi V dari apa? G2. Ini sama saja dengan apa? V G1 komposisi V G2 ini sama saja dengan apa? Ya peta dari ini G1. Jadi ya komposisi peta peta dari G2. Ya, kita dapat ya berarti ya. Berarti psi dari G ke A bagus ini dengan meletakkan G ke VG ini apa? Home group. Tunjukkan satu-satu bagaimana ya sudah. Kita ambil G1, G2 anggota G dengan apa? Dengan psi dari G1 sama dengan psi dari G2 ya. Berarti kita punya psi G1, psi G2 berapa? Ya VG1 sama dengan VG2. Kita punya kedua fungsi sama, VG1, VG2 artinya apa? Berarti kalau VG1 sama VG2 artinya apa? Ya, berarti untuk setiap unsur di G, gitu ya. Berarti VG1 dari A sama dengan VG2 dari A. Ini apa? VG1A apa? Ya G1 dikali A sama dengan G2 kali A. Pakai kanselasi, gitu ya. Berarti kita punya G1 sama dengan G2. Selesai. Satu-satu. Ya, ini satu-satu. Padanya ya apa? Ya ambil sembarang unsur di mana? Di A bagus. Ya kita tahu ini pasti bentuknya apa? Pasti VH gitu kan ya, untuk H anggota G. Ya tinggal kita pilih gitu ya. Pilih X anggota G-nya apa? Ya X-nya sama dengan H gitu ya. Maka apa? Ya V dari X, bukan V ya, psi dari X. Psi dari X itu sama dengan apa? Psi dari X ya sama dengan Vx. Itu sama dengan VH ya sama dengan Y. Selesai ya. Berarti kita punya satu-satu pada. Selesai, kita ketemukan apa? Kita ketemu suatu subgrup di G, suatu subgrup di AS, yang namanya apa? A bagus ini yang isomorfik dengan G. Seperti itu ya. Oke, itu untuk teorema 251. Kita lanjut ke lemma 252. Nah, lemma 252 mengatakan demikian ya. Lemma 252. Lemma 252. Kita masuk lemma 252 gitu ya. Misalkan V itu dari G ke G aksen itu homomorfisme grup, maka ada beberapa hal gitu ya. Yang pertama, peta dari identitas di G sama dengan identitas di G aksen. Terus yang kedua, peta dari inverse pada ini sama saja dengan peta dari A inverse sama dengan peta dari A di inverse. Gitu ya. Oke. Kita coba kerjakan yang pertama. Yang pertama kita ambil sebarang unsur di G ya. Kita tahu apa? VAE itu sama dengan apa? VA dikali VE. Gitu ya. Tapi kita tahu VA dikali E sama dengan VA. Gitu ya. Berarti kita punya apa? Di sini ini VA dikali apa nih? Sama saja dengan E aksen toh. E aksen itu identitas di G aksen ya. Berarti kita punya apa ya? VA dikali E aksen sama dengan VA dikali VE, ya pakai kanselasi, kita punya apa? Ya VE sama dengan E aksen. Itu yang A. Gitu ya, yang B, gitu ya. Yang di B, perhatikan apa? Ya kita ambil
sebarang unsur di G, kita tahu apa ya? VA inverse dikali A, itu sama dengan apa ya? VA dikali VA inverse. Gitu ya. Tahu itu. Ini tapi ini sama dengan apa ya? Ini sama dengan VA. VA itu apa ya? E aksen. Berarti kita punya apa ya? VA dikali VA inverse itu sama dengan E aksen. Artinya apa? Ya berarti VA inverse itu adalah inverse dari VA. Gitu ya, inverse dari VA berarti apa ya? Berarti ya VA inverse sama dengan inverse dari VA. Oke, 5252 selesai. Gitu ya. Terus setelah itu dikasih definisi tentang peta dari grup, gitu ya. Oke, image atau peta dari G itu notasinya ini dinotasikan dengan VG. Itu adalah apa? Ini adalah isinya adalah peta-peta dari unsur-unsur di G. Nah, masuk lemma 253 dibilang apa? Nah ini ya, kalau kita punya V dari G ke G aksen itu home group, maka V dari G atau peta dari G atau peta dari G itu subgroup dari G aksen. Buktikan sendiri ya, 253. Selain itu, setelah ini didefinisikan kernel. Gitu. Nah, terus kemudian setelah itu dikasih definisi tadi peta sekarang kernel atau bahasa Indonesianya itu apa ya? Nol. Inti, sorry. Peta sama inti. Oh, kita pakai kernel saja ya. Kita punya misalkan V itu adalah homomorfisme gitu ya, homomorfisme grup dari G ke G aksen. Nah, E aksen itu identitas di G aksen. Nah, maka dikasih definisi ini, kernel dari V itu adalah apa? Itu adalah unsur-unsur di G, namakan G kecil, sehingga apa? Petanya adalah identitas di G aksen. Nah, masuk lagi satu lemma. Di sini diberikan atau tidak? Oh, belum ya. Belum dikasih. Terus kemudian ke lemma 255. Lemma 255 dikasih apa? Lemma 255 dibilang gini. Lemma 254, sorry. Lemma 254 dibilang apa? Jika W aksen itu anggota G aksen dengan apa? Dengan ini ya, Vx sama dengan W aksen, dibilang apa? Maka himpunan unsur-unsur di G yang petanya adalah W aksen itu sama saja dengan ini. Sama saja dengan apa? Kernel dari V dikali X. Seperti itu. Jadi kita bilang A itu himpunan yang petanya ke W aksen itu sama saja dengan apa? Kernel V dikali X. Nah, ingat ya, kernel V dikali X itu apa ya? Isinya ini Gx di mana apa? G anggota kernel. Jangan sampai lupa ya. Kita akan tunjukkan bukti. Adit A sama dengan kernel V kali X. Seperti itu. Yang pertama, kita tunjukkan kesamaan dari himpunan ya. Yang pertama, kalau mau menunjukkan himpunan sama, yang pertama kita tunjukkan ini ya, A subset kernel Vx, dan yang kedua
kernel V X subset dari A. Yang pertama berarti apa? Kita ambil X anggota A sebarang. Jangan X lagi ya. Ambil Y anggota A sebarang. Gitu ya. Ambil Y anggota A sebarang. Ya. Akan ditunjukkan kalau apa? Y itu anggota kernel V dikali X. Gitu. Nah, perhatikan. Perhatikan bahwa ini ya. Y itu sama dengan apa? Y dikali X inverse dikali X. Sorry, sabar dulu. Jangan gini ya. Y itu apa? Y dikali identitas kan? Gitu ya. Y dikali identitas. Ini karena Y anggota G. Ingat ya. Anggota A itu anggota G. Berarti apa nih? Y kali ini Y dikali apa? X inverse dikali X. Gitu ya. Nah. Sorry. Awalnya itu kurungnya tidak gini. Ya, awalnya apa? Ini Y dikali X inverse X. Ini sama dengan Y X inverse dikali X. Nah, sekarang perhatikan. Peta dari Y sama dengan apa? Berarti apa? Peta dari Y X inverse. Sorry. Ya, dikali peta dari X. Itu kan ya. Nah, perhatikan. Apa? Peta dari Y X inverse ini apa? Ya, peta dari Y X inverse ini kan sama dengan peta dari Y dikali peta dari apa? X inverse. Gitu ya. Terus ini dikali apa? Peta dari X. Peta dari Y apa? W aksen. Gitu ya. Peta dari X inverse sama dengan apa? Ya, ini sama dengan peta dari X di inverse. Gitu kan ya. Berdasarkan sebelumnya. Sorry. Oke. Ini Vx. Kita tahu peta dari X inverse apa? Ya, berarti inverse dari W aksen. Gitu ya. Vx dibiarkan seperti itu saja. Ini jadinya apa? Identitas dikali Vx. Ini identitas dikali apa? Vx apa? W aksen. Ininya W aksen. Sesuai ya. Y memang W aksen. Berarti artinya apa? Kita bisa tulis Y sebagai apa? Y X inverse dikali X. Jadi ya. Dimana kita tahu apa? Ini adalah apa? Ya, Y X inverse. Sorry. Tadi apa? Y X inverse. Peta dari Y X inverse adalah apa? Ini aksen, sorry ya. Identitas berarti apa? Y X inverse anggota apa? Kernel dari V. Ini ya berarti ini berarti apa? Ini kernel dari V berarti ini apa? Ini anggota dari apa? Kernel V dikali X. Itu kan ya. Berarti dari sini kita punya apa? A subset kernel V dikali X. Ini V-nya mirip X ya. Terus yang selanjutnya nomor 2 kernel dari V gitu ya kali X subset dari A. Gitu ya, tinggal saja ambil sebarang U anggota kernel V X. Berarti U ditulis sebagai apa ya? A dikali X dengan apa? Dengan VA sama dengan E aksen kan? Atau A-nya anggota kernel V. Berarti apa? Peta dari U. Berarti peta dari A X. Ini apa? Peta dari A. Peta dari X. Peta dari A apa? Peta dari A ya aksen. Peta dari X W aksen. Ya jadi W aksen. Karena peta dari U W aksen berarti apa? U anggota dari A. Berarti selesai. Kita punya kernel dari V X. Subset dari A. Kesimpulannya apa? Y A sama dengan kernel dari V dikali X. Oke, teorema 254 selesai. Kita ke teorema 255. Teorema 255. Teorema 255. Teorema 255 kita tahu V itu dari G ke
G aksen itu homomorfisme grup, yang pertama kalian buktikan ya. Kernel dari V itu apa? Subgrup dari G. Subgrup dari G. Yang kedua apa? Oke. Untuk setiap A anggota G, A inverse dikali kernel V dikali A, subset dari kernel V. Yang A kerjakan sendiri. Yang B kita kerjakan ya. Ambil sebarang unsur di G. Gitu ya. Nah, kita tahu apa A inverse kernel V dikali A itu apa? Himpunan yang isinya A inverse XA, di mana apa? X-nya anggota kernel V. Gitu kan? Oke. Sekarang kita akan tunjukkan apa? A inverse kernel V dari A, subset dari kernel V. Berarti apa? Kita ambil sebarang Y anggota A inverse kernel V A. Nah, berarti Y dapat ditulis sebagai ini kan? A inverse WA dengan apa? W anggota kernel V. Itu kan ya? Berarti apa? Peta dari Y apa? Ya, berarti peta dari A inverse WA. Ini kan sama dengan apa ya? Peta dari A inverse dikali peta dari W dikali peta dari A. Gitu ya. Ini kita bisa tukar. Ini sama dengan peta dari W dikali peta dari A inverse. Gitu ya. Sorry. Maafkan karena ini bukan grup apa namanya? Ini bukanlah grup bukan grup komutatif ya. Jadi kita tidak bisa seenaknya memindahkan. Oke. Ini VA inverse, VW VA, kita tahu apa? W anggota kernel berarti ini VA inverse dikali E aksen dikali V dari A. VA inverse dikali E aksen ya jadinya V dari A inverse. Ini V dari A. Kita tahu apa? VA inverse apa ya? Sama dengan VA inverse dikali VA. Ya berarti apa? Ya E aksen kan? Bukan E inverse, E aksen. Berarti apa? Berarti ya Y anggota kernel. Berarti anggota kernel dari V. Berarti kita punya kesimpulan apa ya? Udah A inverse kernel VA subset dari apa? Kernel V. Oke. Lemma 255 selesai. Kita lanjut ke definisi. Oke. Akibatnya akibatnya kalian kerjakan ya, akibat dari lemma 255. Akibat 1 itu apa dibilang? Jika V dari G ke kemana? Ke G aksen itu monomorfisme, maka apa? Maka kernel dari V isinya cuma apa? E. Mantap ya. Kernel dari V isinya cuma satu unsur, yaitu E. Oke, detailnya kalian kerjakan ya. Setelah itu masuk kepada pengenalan tentang subgrup normal. Gitu ya. Pengenalan tentang subgrup normal. Jadi misalkan kita punya G itu grup. Misalkan G itu grup gitu ya. Dan N itu subgrup G. Nah, N ini dikatakan subgrup normal jika apa? Jika untuk setiap A di G, A inverse NA subset N. Gitu ya. Notasi subgrup normal ini. N subgrup normal dari G. Ada garis tidak ya? Sebentar ya. Oh, sorry. Segitiganya kebalik. N subgrup normal dari G. Ini notasinya ya. Subgrup normal. Nah, perhatikan. Dari sini ada beberapa teorema. Yang pertama, teorema 1. Yang pertama, tunjukkan kalau ini. Jika N itu
subgrup normal G, maka ini A inverse NA itu bukan subset N, tapi sama dengan N. Itu yang pertama ya, buktikan. Anda pelajari buktinya bagaimana. Terus selanjutnya kita masuk teorema 256. Nah, teorema 256 lagi nih, Anda kerjakan. Jika N subgrup normal dari G, N itu subgrup normal dari G, jika dan hanya jika apa? Ya, setiap koset ke kiri, setiap koset kiri dari N di G itu sama dengan koset kanan. Maksudnya apa? Koset kiri dari N itu ya ini. Ya, N kan subgrup gitu ya, subgrup G. Nah, GN, nah ini gitu ya. Kalau kita buat himpunan L itu adalah isinya GN, di mana G anggota G. Nah, ini adalah himpunan koset kiri. Koset kiri. Nah, kalau yang begini, NG, di mana ini anggota G, ini himpunan koset kanan. Gitu ya. Himpunan koset kiri, ini himpunan koset kanan. Nah, dibilang apa? Kalau ini setiap koset kiri adalah koset kanan. Artinya apa? Artinya kalau berarti GN itu sama dengan NG. Tunjukkan ini. Ya, kalimat hari ini ya. Ini jika dan hanya jika apa? Ini maksudnya apa? Maksudnya apa? Untuk setiap A anggota G, AN sama dengan NA. Tunjukkan itu ya. Oke, sekian subbab 2.5. Terima kasih.